Tadi, sorry Dokter Ri, tadi kan bilang sehubungan dengan produktivitas ya. Jadi ternyata Ya, orang-orang yang disupport itu produktivitasnya, absensinya itu jadi yang absensinya jadi berkurang mungkin karena berkurang. bayinya jadi lebih Tidak terawat, jadi gampang tidak sakit, ya. sakit gitu ya. Kemudian produktivitasnya mungkin dia karena disupport jadi tenang bekerja. Jadi misalnya kalau waktunya merah, dia disiapkan tempat yang layak. Nah, saya mau tahu nih Dokter Ri, sebelum adanya intervensi tuh bagaimana kondisi di tempat kerja buruh tadi ya, yang tadi Hmm, cuma 19% iya, itu sebelum diintervensi, saya rasa sih masih banyak pabrik-pabrik atau buruh-buruh dengan kondisi yang iya, seperti digambarkan, hanya iya, 2 dari 10 yang mungkin bisa menyusui. Boleh nggak digambarkan iya. kondisi mereka? Hmm. Silakan Dokter Ray. Pada waktu itu ya, kondisinya mereka pasti nomor satu adalah em, jadi kerjanya itu nggak rileks. Oke. Pertama, karena berarti meninggalkan mereka, kalau dulu kan cutinya cuma 3 bulan, sampai sekarang sih, baru mau diterapkan kan. 3 bulan, Mhm. tapi kan nggak boleh block leave ya dok ya. Jadi satu Mhm, setengah mhm. bulan mereka udah harus kerja. Balik lagi, Oke, bayinya berarti masih 1,5 bulan kan. Nggak oke, bisa oke. rileks. Pertama karena Iya. mereka meninggalnya, jadi tidak bisa mengerjakan tugas-tugas Mhm, sederhana. Terus yang mhm. kedua adalah sinkronisasi motorik. Ada beberapa subsampling yang kita cek Mhm. pada pekerja garment, tidak bisa sinkronisasi motorik sama sensorik. Hmm. Masang kancing yang manual Mhm. itu nggak bisa. Kenapa? Hmm. Karena mikir yang kedua kan hormon kortisol, hormon stresnya kan naik terus ya dok Naik ya. terus. Semakin Oke. tidak bisa konsentrasi. Oke. Terus yang ketiga adalah Oh. ketika istirahat makan siang Hmm. yang harusnya dipakai untuk makan siang lebih dari Mhm. 30 menit justru dipakai untuk memompa ASI. Oke. Gizinya Iya, juga iya, nggak iya. bagus jadinya karena Oke, dia tidak oke. makan dengan proper Oke, gitu oke. dok. Terus Oh, ya jadi kasihan ya. Mhm. bahkan setelah pandemi kemarin kita sempat, oh by the way dok, kita lanjutin tuh kan penelitiannya, nggak cuma produktivitas absensi dan saya bilang tadi absensi dan pencapaian target kerja. Setelah pandemi kita recall lagi tuh dok. Mhm, Di banyak mhm. pabrik-pabrik yang selama pandemi tidak di PHK, terus Mhm, mhm. dilihat kita bikin kualitatif. Mhm. Ternyata loyalitas seorang pekerja yang mendapat promosi laktasi itu jauh lebih bagus dibanding yang tidak Oke. mendapat promosi laktasi. Jadi banyak Hmm. banget tuh. Nah, yang nggak dapat dulu itu udah Mhm. pindah-pindah kerja tuh dok. Oh. Udah pindah-pindah Oh. kerja. Jadi itu kondisinya adalah karena mereka nggak bisa aktif, nggak bisa Mhm. konsentrasi, jadi mengecewakan kan. Asik tuh Heeh, heeh. pindah-pindah kerja semuanya. Jadi karya perusahaan juga rugi kan. Oke. Harus Iya, turnover iya, rate-nya iya. tinggi. Jadi Iya. gitu sih dok sebenarnya. Mm-mm. Iya. Dokter Ri, kalau misalnya sekarang ya dengan adanya cuti melahirkan itu 6 bulan ya, kira-kira menurut Dokter Ri kalau kita balikin ke kondisi buruh itu, sebetulnya itu sudah tepat nggak sih policy atau kebijakan cuti 6 bulan? Karena kebayang saya, buruh itu kan memerlukan pekerjaan Betul. dan dia tadi upahnya itu kan sebetulnya dihitung berdasarkan tadi ya, kalau dia kerjanya dapat berapa Iya. yang dijahit segitu dibayar gitu kan. Artinya kan kalau dikasih cuti 6 bulan menurut Re ini untuk golongan buruh itu tepat atau tidak sih Dokter Re? Atau Iya. memang seperti yang Dokter Re tadi kerjakan ya. Jadi nggak usah cuti terlalu lama tapi di tempat kerjanya itu disiapkan yang memang baik supaya mereka produksi ASINY-nya Iya. terawat baik. Iya. Gimana Iya. menurut Dokter Re? Iya. Silakan Dokter Re. Idealnya, jadi ultimate goalnya memang cuti 6 bulan. Kalau perlu Mm mana sampai -mm, 9 bulan. mm -mm. Tetapi konteks kedokteran komunitas, kedokteran kerja di Indonesia kayaknya optional dok. Jadi Optional. kajian Oke. literatur kita adalah kalau perusahaan mampu ngasih 6 bulan dan ibunya Mhm. bersedia 6 bulan dengan upah lebih rendah, kan aturannya upah lebih rendah kan ya dok ya kalau mau sampai Mhm, 6 bulan, mhm, oke bisa, itu berarti mhm. kesepakatan bersama. Tapi kalau nggak mau, sebenarnya yang sudah terbukti secara klinis itu adalah Mhm. flexible working hour dok. Oke, fleksibel ya. Jadi Jadi jangan iya terlalu fleksibel, kaku dengan jangan itu terlalu ya. kaku dan Mhm. menyusuinya itu jangan jangan cuma kasih periode pompa memerah ASI atau menyusui anak secara langsung itu hanya selama makan siang. Hmm. Jadi dikasih flexible working hour. Nah, dengan Mhm. flexible working hour dua-duanya dapat tuh. Menyusuinya Mhm. bagus, terus Mhm. produktivitasnya juga dapat. Mhm. Sebenarnya ini adalah kebijakan yang kalau mau closing the gap Ya, nih ya, Dokter Tiwi ceritanya, ya. Heeh. gap terbesar itu adalah gap memberikan flexible working hour kepada ibu pekerja atau buruh Oke, di oke. Indonesia.
Itu Oke, yang paling oke. penting. Dan Itu yang paling perusahaan penting. juga, iya, perusahaan juga tidak rugi-rugi, tidak maaf, bukan rugi, tidak terbebani banget gitu Mhm, kan. Karena mhm, flexible working hour dia tetap bisa tetap bekerja gitu. mhm, Gitu mhm, dok mhm. sebenarnya flexible working hour. Ya, Dan ini kajian systematic reviewnya udah banyak. Bahkan oke. kalau dokter Tiwi ingat di apa di IDAI di PIT tahun lalu ya dok ya. Ya, Padang ya, 2 tahun mhm. lalu ya kalau saya Ya, lupa. ya. Itu ada review dari dokter Naomi. Dokter Mhm, Nawawi mhm, bilang bahkan di negara-negara maju di Skandinavia sudah mulai kasih yang dulu yang sampai sekarang itu golden standard kan, mereka cuti sampai 12 bulan kan, sudah mhm, mulai itu negara-negara Skandinavia ngasih offering optional. Ya udah kalau mhm, ibunya mau tetap kerja flexible mhm. working hour, nggak boleh Oke. dilarang-larang kalau menyusui di tempat kerja gitu sih sebenarnya dok. Ya, ya. Ya, Dokter Ray, saya ini merasa bahwa kita melakukan penelitian, Dokter Ray melakukan penelitian, saya sering membaca dan memakai hasil penelitian itu, tapi sebetulnya saya pribadi belum banyak terlalu berbuat untuk ibu-ibu bekerja ini. Pada kesempatan malam ini sebetulnya karena saya bekerja di sebuah rumah sakit, di mana rumah sakit itu mempekerjakan 80% perempuan dan dia di usia produktif. Jadi kita banyak tuh bidan atau perawat kita atau admission atau orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu adalah mungkin dia belum menikah, itu banyak. Kemudian ada yang sedang hamil dan saya ingin mengajak Dokter Ray untuk mulai bergerak dari lingkungan yang kita paling gampang intervensi. Misalnya di rumah sakit kami ya, di Bunda Group. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan ini saya akan kirim ke rumah sakit Bunda Group di mana saya ingin meminta bantuan Dokter Ray untuk menyatakan yang kita obrolkan hari ini untuk kita kaji apakah kita bisa melakukan di rumah sakit kami gitu ya. Karena kan kalau kita mau ngebenerin yang lain-lain itu mungkin sulit. Tapi kalau Iya. mudah-mudahan di sini nanti saya akan minta Dokter Ivan, kemudian direktur kami Pak Agus gitu ya untuk melakukan hal yang bisa kita kerjakan yang sesederhana karena sebenarnya kita punya power untuk merubah atau memberikan fleksibilitas itu pada ibu atau para perawat atau staf kita yang bekerja di kita minimal tadi yang disampaikan oleh Dokter Ray. Iya. Mungkin Dokter Ray mudah-mudahan bisa terus membantu dan terutama nanti kita ke Surabaya saya berencana untuk mengundang beberapa orang yang memegang keputusan di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Surabaya itu mudah-mudahan Dokter Ray bisa memberikan kayak gambaran gitu ya bahwa tadi seperti tadi gap yang terbesar adalah tadi fleksibilitas dari Iya. waktu bekerja itu yang memang harus diberikan pada ibu yang baru melahirkan dan menyusui. Mungkin itu ya Iya. Dokter Ray. Ya, Ya, dok. Tapi ya saya mau gitu ya. komplain dikit, dok. Ya, komplainnya Dokter apa tuh? Tiwi selalu selalu ngomongin, tapi selalu merendah sih Dokter Tiwi. Saya belum berbuat banyak, Loh saya iya, belum berbuat. Dokter memang udah saya berbuat belum. banyak Oh, gitu loh, dok. belum, Jadi belum, belum. jadi Belum. jadi jangan pernah merasa masih kurang. Tapi nggak apa-apa, itu Ya, spirit tuh. Tapi ya, dokter udah berbuat banyak ya, tuh. Jadi harusnya ya. jadi Dokter, sumber inspirasi kita semua, ya. dok. Dokter Re, saya ingin Dokter Re memberikan closing statement Ya. ya, dan mudah-mudahan Dokter Re dalam pekan menyusui sedunia ini memang tidak lelah juga ya, mengumpulkan seperti beberapa tahun yang lalu, mengumpulkan para manajer-manajer pabrik atau mungkin mudah-mudahan mandor dengan bahasa yang sangat sederhana. Kita bersama-sama siapa aja yang kita bisa ajak untuk melakukan hal-hal baik untuk buruh-buruh perempuan itu mereka kan tidak punya power untuk meminta hak gitu ya. Padahal menyusui itu kan sebetulnya hak yang paling dini untuk seorang bayi karena dengan menyusu sebetulnya si bayi dapat diberikan nutrisi terbaik dengan cara terbaik gitu ya. Boleh nggak Dokter Ray memberikan pesan sehubungan dengan Pekan Menyusui Sedunia tahun ini yang memang mengangkat tema close the gap ya dalam hubungannya tadi yang ibu bekerja atau apapun yang Ray anggap memang harus kita lakukan dan harus kita gaungkan gitu. Silakan Dokter Ray sebagai penutup diskusi kita malam ini. Terima kasih Dokter Tiwi. Cuma 2 poin saja. Yang pertama, siapapun itu, baik bapak, ibu, maupun keluarga dan komunitas sekitar, tempat tinggal maupun tempat kerja, itu harus menyadari bahwa proses menyusui itu adalah proses yang sangat rumit, Ya, yang melibatkan
hormonal, dan kalau udah dan melibatkan dan butuh kebahagiaan. Ya, Jadi ketika ibu stres, pasti menyusuinya nggak akan bagus. Nah, ya, itu ancamannya kepada masa depan. Jadi ya, dukung dengan nomor satu adalah jangan mom shaming. ya, Mendukungnya simple banget. ya, Jangan merasa bahwa menyusui itu adalah tugas ibu semata-mata. Itu nomor ya, satu. Ambil peran. Gap ya. terbesar adalah bagaimana membuat kita kaum Mhm. laki-laki mengambil peran dalam proses menyusui. Nomor satu, saya ingin langsung address ke bapak-bapak, ambil peran yuk mulai Ya, sekarang. Peran sesimpel oke. satu, tidak diskriminasi, tidak stigma, dan tidak mom shaming. Itu berat banget Ya, loh, tapi ya, ya, harus ya. mulai dilakukan. Yang kedua adalah yang paling penting, tempat kerja udah waktunya untuk selain kasih fasilitas, dukungan, dan pikirin tuh kalau bisa ada edukasi peer support untuk laktasi di tempat kerja.